573 pasangan wanita baru 13. Apanya yang dikasihkan ke babi? Jika bunga ini dipetik satu persatu kan bisa digunakan untuk mandi. Mengapa harus dijadikan makanan babi? Selain itu, memangnya di sini ada babi yang bisa diberi makan? Begitu mendengar ucapan Gu Qingqing, Leng Xicheng menjadi semakin emosi. Kamu harus membawa bunga lili ini ke peternakan babi. Memetiknya satu persatu dan memberikannya babi. Jika babi itu tidak memakannya, maka gajimu bulan ini akan hilang. Pengawal itu tampak tidak berdaya. Iya, baik. Ia mengambil seikat bunga itu dan berjalan keluar. Ada dua pengawal di depan pintu, jadi Maxi yang satu pergi, masih tersisa satu. Leng Xicheng menoleh dan melihat pengawal yang tersisa, orang itu juga segera berdiri tegak, dan langsung menunjukkan kesetiaan. Presiden Leng jangan khawatir, saya akan menjaga pintunya dengan baik, dan tidak akan membiarkan makhluk hidup satu pun masuk. Leng Xicheng berkata dengan tenang, bukan hanya tidak membiarkan orang masuk, tetapi juga jangan menerima barang, terutama barang dari pria. Kedua sampah ini, tadi Gu Qingqing membiarkan mereka pergi membuang peralatan makan, jadi Lin Zui memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk. Pria itu memberikan seikat bunga, tapi bagaimana jika yang diberikan itu adalah bom, bukankah semuanya akan berakhir? Ia bahkan tidak tahu siapa yang mencoba untuk membunuh Gu Qingqing. Ini bukan hanya masalah cemburu, tetapi lebih ke masalah keamanan. Terutama, ada orang yang mengungkapkan masalah antara ia dan Gu Qingqing ke dalam status pertemanan media sosial. 1 orang menyebar ke 10 orang, 10 orang menyebar ke 100 orang. Meskipun orang itu tidak menyebutkan nama dan identitas spesifik Gu Qingqing, tetapi siapapun yang mengenalnya akan mengetahui bahwa itu adalah Gu Qingqing. Begitu ia bangun pada pagi hari, ia langsung disadarkan oleh kejadian ini, dan ia pun mencari tahu pelakunya. Ternyata penyebar rumor itu adalah seorang staf wanita di Suyi, dan merupakan pekerja magang yang masih kuliah. Wanita itu bekerja di musim panas untuk menghasilkan uang demi biaya hidup. Meskipun Sekretaris Cheng memperingatkan mereka untuk tidak membocorkan hal ini, tetapi wanita itu malah menyembunyikan nama aslinya dan menyebarkannya. Ia bahkan tidak memasang foto. Tapi siapa tahu bahwa rumor itu akan tersebar hingga semua orang tahu. Ketika menemukannya, wanita itu pun hampir menangis karena ketakutan. Selama ia memposting di lingkaran pertemanan media sosialnya, hari ini setidaknya ada puluhan majalah hiburan yang menelponnya untuk menanyakan hal tersebut. Ia juga tahu ada yang salah dan segera menghapus postingan di lingkaran pertemanannya, tetapi orang-orang telah mengambil tangkapan layar dari unggahannya tersebut, kemudian menyebarkannya. Leng Xicheng juga tidak tahu apa yang harus ia lakukan pada mahasiswa perempuan ini, jadi ia hanya bisa mengirimnya pergi, dan memperingatkannya untuk tidak menyebarkan rumor sembarangan. Tidak hanya memperingatkannya, ia juga menyuruh Sekretaris Cheng untuk menelepon Lin Zui, memberitahunya untuk menjaga sekelompok bawahannya. Ketika menelepon ke Suyi, Lin Zui tidak ada, asistennya mengatakan ia keluar, dan memesan seikat bunga. Memesan bunga untuk siapa? Tanpa berpikir pun Leng Xicheng sudah langsung tahu. Ia pun bergegas kembali, tetapi Lin Zui malah sudah masuk ke dalam ruangan. Jangan peduli padanya, tidur. Semalam tidur larut malam, dan hari ini bangun pagi untuk mengurus kekacauan ini. Apalagi ia juga mencari-cari pelaku dengan ciri-ciri yang disebutkan Gu Qingqing, yakni hitam, kurus, tidak tinggi, rambutnya agak panjang, berbicara dengan dialek lokal. Setelah mencari untuk waktu yang lama pun ia tidak bisa menemukannya, tersangka itu pasti mengganti penampilannya. Berpikir dengan sangat cermat, Leng Xicheng menjadi semakin memperhatikannya. Ia juga tidak berpikiran bahwa Lin Zui atau orang lain yang memikirkan ide ini untuk tujuan sementara. Leng Xicheng juga menghubungi Departemen Investigasi Kriminal secara diam-diam, dan memberitahu mereka agar tidak boleh melewatkan petunjuk apapun dan menemukan orang itu. Musuh yang terlihat adalah yang paling menakutkan, meskipun kekhawatiran di hatinya menjadi lebih dalam, namun ia tidak bisa menunjukkannya sama sekali di depan Gu Qingqing, dan hanya berpura-pura buru-buru ingin tidur dengannya, dan tidak membiarkan Gu Qingqing mengetahui tentang hal ini sama sekali. Gu Qingqing juga tahu, tidak ada orang yang bisa menolaknya ketika Leng Xicheng menginginkannya. Meskipun masih khawatir akan ketahuan oleh orang lain, setelah Leng Xicheng menutup tirai jendela, ia bisa merasakan tubuh Leng Xicheng mendekatinya. 574 pasangan wanita baru, 14.
Menutup tirai jendela itu membuat orang yang ada di dalam ruangan seperti terisolasi dari luar, dan menjadi dunia kecil yang dibuat sendiri. Ruangan ini terasa sangat sempit, cahayanya redup, dan hanya ada Gu Qingqing dan Leng Xicheng di dalamnya. Gu Qingqing mundur selangkah perlahan, seperti tidak ingin membiarkan Leng Xicheng begitu cepat menangkapnya. Leng Xicheng juga tidak peduli, ia duduk di tepi tempat tidur, dan melepaskan kemejanya dengan anggun dan perlahan. Mengapa kamu tidak memakai kemejaku? Leng Xicheng menoleh dan melirik Gu Qingqing sambil sedikit mengernyit. Ia melihat Gu Qingqing telah ganti memakai piyama. Piyama ini sudah kering, tentu saja aku harus ganti pakaian. Selain itu, memakai kemeja itu juga tidak sopan. Gu Qingqing tidak bermaksud mengatakan hal itu karena kemeja itu punya Leng Xicheng, tetapi kemeja itu hanya menutupi pantatnya saja, dan memperlihatkan kedua kaki telanjang. Tidak apa jika Zhang Yuxi melihat itu, tapi bagaimana jika dilihat oleh dokter, perawat, Lin Zuyi atau orang lain? Selain itu, setelah memakainya semalaman, pakaian merek Seiko itu sudah kusut. Benar juga, hanya dia yang boleh melihat Gu Qingqing berpenampilan seperti itu. Leng Xicheng berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu belilah beberapa kemeja itu lagi, kemudian pakailah. Setelah kembali, hanya ada ia dan pembantu. Pembantunya juga seorang wanita, jadi tidak apa-apa, ia hanya tidak boleh membiarkan pria lain melihat Gu Qingqing seperti itu. Leng Xicheng sedang berbicara tetapi tangannya tidak tinggal diam. Begitu ia menyelesaikan kata-katanya, ia membuka gesper ikat pinggangnya, dan celananya pun dengan cepat jatuh ke lantai. Gu Qingqing semakin ingin bersembunyi, bagaimanapun juga, ini masih di rumah sakit, kita akan jadi bahan tertawaan jika ada orang yang melihat. Siapa yang berani melihat? Selain itu, aku telah memerintahkan pengawal, bahkan jika Raja Surga datang pun, dia tidak bisa masuk. Di tubuh Leng Xicheng hanya tersisa satu celana dalam tipis, ia perlahan-lahan mendekati Gu Qingqing, otot tubuhnya terlihat kokoh seperti tembaga dan besi, ia berjalan ke depan Gu Qingqing. Leng Xicheng mengangkat kelopak matanya sedikit, apakah kamu mau melepaskannya sendiri, atau aku yang harus membantumu melepaskannya? Suaranya sangat serak, jelas ia sedang memaksa orang, tetapi masih berpura-pura bersikap begitu menawan. Gu Qingqing mengangkat kepalanya sedikit tapi tidak menatapnya. Ia selalu tahu Leng Xicheng tampan, tubuhnya juga bagus. Bahkan jika Leng Xicheng tidak punya uang, masih ada banyak wanita yang akan jatuh cinta padanya karena penampilan dan figur tubuhnya ini. Tetapi Gu Qingqing tidak tahu, ternyata ketika pria menggoda seseorang, itu bisa sangat menyentuh. Oh, jadi kamu membiarkanku melakukannya. Suara Leng Xicheng itu seperti daun-daun yang bergoyang tertiup angin musim gugur. Tidak, aku saja yang melakukannya. Gu Qingqing memiringkan kepalanya, ia tidak berani menatap Leng Xicheng, ia bertindak sendiri dan membuka ikatan piyamannya dengan lembut. Piyamannya jatuh bersama dengan tangannya yang putih dan halus, piyamannya seperti selembar kertas tipis, melayang dan jatuh tanpa suara. Mungkin karena tempat yang redup, tubuh putih Gu Qingqing yang lembab tampak lebih putih dan menawan. Leng Xicheng pun bisa mencium aroma tubuh wanita itu, dan ia segera mengendalikan dirinya, tubuhnya tegang dan berdenyut-denyut tidak terkendali. Setelah baju dan celana tidur, masih ada pakaian dalam. Gu Qingqing merasa agak malu, ia berbalik dan memunggungi Leng Xicheng, lalu mengulurkan jari-jarinya ke belakang dengan lembut dan hendak membuka kancingnya. Ada pepatah mengatakan, bagian paling cantik dan seksi dari seorang wanita bukan ombak di atas, bukan pinggang kecil, bahkan bukan kaki yang ramping, tetapi pinggang yang telanjang. Figur tubuh yang ramping, tidak ada selulit sama sekali. Garis punggung yang anggun dan cantik, menampakkan tulang sayap yang indah. Gu Qingqing baru saja membuka gesper logam beranya, namun Leng Xicheng yang ada di belakang tiba-tiba maju dan memeluknya dari belakang. Gu Qingqing sedikit gemetar, ia masih tidak tahu apa yang terjadi. Leng Xicheng kemudian menempatkan bibirnya di bahunya. Ciumannya cermat dan padat, seperti bulu dan seperti angin sepoi-sepoi, menyentuh hatinya sedikit demi sedikit. Selanjutnya bab 575 pasangan wanita baru, 15.